pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar atau tidak ditargetkan secara sadar. Pemerolehan bahasa tersebut menguasai bahasa secara implisit. Artinya, seseorang memperoleh bahasa tanpa ia sadari. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang baru belajar berbicara. Terdapat beberapa teori mengenai pemerolehan bahasa. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas 3 teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme atau hipotesis tabula rasa. Yang kedua, teori nativisme atau hipotesis nurani. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme atau hipotesis tabula rasa. Dalam teori ini terdapat konsep tabula rasa, yakni kondisi kosong sebuah lahan. Tanaman apa yang akan tumbuh di sana sepenuhnya menjadi tanggung jawab lingkungannya. Jadi dalam teori ini, seseorang yang belum memperoleh bahasa diibaratkan sebagai sebuah lahan yang kosong. Kemudian, bahasa yang akan diperolehnya akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga apa yang akan dia dengar dari lingkungan sekitarnya, maka bahasa itulah yang akan tertanam di dalam pikirannya. Anak belajar memperoleh bahasa melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu observasi dan imitasi. Dalam proses ini, anak melakukan observasi kepada lingkungan sekitarnya. Artinya, anak melihat dan juga mendengar apa yang terdapat di dalam lingkungannya. Kemudian dia akan mengimitasinya atau menirunya di dalam komunikasi. Contohnya, seorang anak sedang bermain ketika ibunya sedang berbicara kepada tetangganya. Kemudian dia mendengar dari tetangganya tersebut kata barangkali yang sering disebutkan oleh tetangganya tersebut. Maka dia akan menyimpan kosakata barangkali tersebut ke dalam pikirannya. Kemudian dia akan menirukannya ke dalam sebuah komunikasi. Nah, dalam sebuah komunikasi inilah terjadi proses yang kedua, yaitu divalidasi otak ke dalam komunikasi. Pada proses ini, anak ingin memvalidasi atau mengkonfirmasi apakah kata yang didengarkan itu merupakan sesuatu yang benar ataupun salah. Maka dia akan menirukannya pada saat dia berkomunikasi. Misalnya, dia berkomunikasi kepada ibunya. Ibunya bertanya, "Nak, tadi mama taruh tasnya di mana ya?" Kemudian dia akan menjawab, "Barangkali di sana." Nah, pada proses inilah otaknya itu ingin memvalidasi apa yang dia ucapkan. Setelah itu terjadilah proses penguatan berupa pujian, pembenaran, dan penghargaan. Proses ini merupakan stimulus kepada anak untuk memberikan sebuah pujian ataupun pembenaran pada saat anak sedang melakukan komunikasi dengan kosakata baru yang ia peroleh. Misalnya, pada saat seorang ibu mendengar anaknya menggunakan kata baru yaitu misalnya barangkali seperti tadi, maka ibunya dengan secara otomatis akan memberikan pujian berupa, "Wah, anak ibu pintar sekali, kamu belajar bahasa ini dari mana?" Seperti itu. Misalnya, maka anak akan mengetahui bahwa apa yang ia katakan itu merupakan sesuatu yang benar. Kemudian, proses yang keempat yaitu hukuman, berupa penolakan, pembetulan, kritik, dan masukan. Pada proses inilah orang dewasa memberikan stimulus kepada anak bahwa kata yang dia keluarkan oleh anak tersebut merupakan sesuatu yang salah atau kurang benar. Contohnya seperti ini. Pada saat seorang anak mengatakan kata barangkali, dia salah menyebutkan. Dia menyebutkan bilang kali untuk kata barangkali. Maka orang dewasa ataupun ibunya yang mendengar kata tersebut akan melakukan kritik ataupun masukan. Seperti, "Loh nak, ini kata yang kamu keluarkan salah. Seharusnya barangkali bukan bilang kali." Stimulus orang dewasa sangat menentukan respon anak. Hasil belajar diperoleh dari pengkondisian rangsangan yang tepat. Artinya, orang dewasa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa anak. Karena orang dewasa bisa memberitahukan
mana kata yang benar dan juga mana kata yang salah untuk anak. Sehingga anak mengetahui bagaimana cara penggunaan bahasa yang benar dan juga dalam kondisi yang tepat. Teori yang kedua yaitu teori nativisme atau hipotesis nurani. Menurut teori ini, anak memperoleh bahasa secara alami dan dengan sedikit bimbingan. Menurut Chomsky, kemampuan bahasa manusia bersifat innate atau bawaan. Dan manusia lahir sudah membawa seperangkat instrumen pemerolehan bahasa. Teori ini kurang setuju dengan teori behaviorisme, karena menurut teori ini, proses mental lebih berperan daripada stimulus respon yang terdapat pada teori behaviorisme. Lingkungan tetap memberikan input, tetapi tidak menjadi penentu, sebab terdapat saringan efektif yang akan memproses input tersebut. Jadi lingkungan itu tidak sepenuhnya menjadi penentu utama dalam seseorang memperoleh bahasa, tetapi terdapat proses mental, artinya itu tergantung kepada diri orang tersebut, apakah dia mampu menggunakan saringan efektif yang terdapat pada dirinya. Contohnya, seseorang yang tinggal di lingkungan yang kurang sopan ataupun kasar dalam penggunaan bahasa belum tentu akan mempengaruhi bahasanya, karena dia bisa jadi menggunakan saringan efektif, yaitu menyaring kata-kata yang ia dengar. Apakah ini pantas untuk dimasukkan ke dalam kosakata bahasanya ataupun tidak. Sehingga jika ia tidak ingin menggunakan bahasa yang kasar ataupun kurang sopan, maka ia akan tetap memilih kata yang menurutnya lebih sopan. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori ini memberikan kritik kepada teori behaviorisme. Karena kalau menurut teori behaviorisme, pemerolehan bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Namun pada teori ini, dia mengemukakan bahwa banyak hal yang bisa mengintervensi atau mempengaruhi hubungan stimulus dan respon. Menurut Piaget, hal yang bisa mengintervensi tersebut terletak pada proses mental, seperti sensasi, persepsi, atensi, pengkodean, dan memori, yang mana proses mental tersebut merupakan prinsip kognitivisme. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi merupakan rangsangan dari luar yang diterima oleh sistem dan dilanjutkan ke pengelolaan informasi dan memori. Dalam prinsip ini, seseorang yang melihat ataupun mendengar seseorang berbicara akan mengelola informasi yang diterimanya itu, kemudian menyimpannya ke dalam memori. Prinsip yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah penerjemahan informasi yang diterima oleh indera. Pada prinsip ini, seseorang bisa mendapatkan informasi melalui inderanya dengan cara melihat, mendengar, ataupun merasakan menggunakan lidah ataupun kulitnya. Misalnya, pada saat ia memakan makanan yang manis, ia akan merasakan yang namanya rasa manis. Kemudian, pada saat ia berdiri di bawah sinar matahari, ia akan merasakan yang namanya panas. Prinsip ketiga yaitu atensi. Atensi adalah upaya pemfokusan pada hal yang dianggap penting dan pengabaian terhadap hal yang dianggap tidak penting. Contohnya seperti pada saat kita mendengarkan seseorang berbicara, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang kita anggap tidak penting dan hanya akan mengambil hal penting dari pembicaraan tersebut. Prinsip yang keempat yaitu pengkodean. Pengkodean merupakan penerjemahan informasi. Contohnya, pada saat seseorang menyuruh orang lain untuk diam, ia akan meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya. Kemudian, orang yang melihat tersebut pastinya akan paham mengenai informasi yang terdapat dalam gerakan tersebut. Misalnya, dia menyuruh untuk diam. Prinsip yang terakhir yaitu memori. Memori merupakan proses menyimpan dan memanggil kembali informasi. Jadi contohnya, pada saat seorang ibu menitipkan pesan kepada anaknya, ia mengatakan bahwa, "Nak, nanti jangan lupa ya suruh kakak kamu untuk angkat pakaian di jemuran." Kemudian sang anak akan menyimpan informasi yang diberikan oleh ibunya tersebut. Pada saat kakaknya datang, ia akan memberitahukan, atau ia akan memanggil kembali memori yang disimpannya dan menyampaikan kepada kakaknya. Contoh lainnya adalah pada saat kita mendengarkan seseorang berbicara menggunakan misalnya bahasa daerah yang belum kita pernah dengar sebelumnya, maka
pada saat kita mendengar, kita akan sulit untuk memanggil kembali informasi mengenai bahasa tersebut karena kita belum pernah menyimpannya ke dalam memori kita.